semua berbayar. Cuan masih, cuan. Yang berikutnya adalah janji palsu Anies soal reklamasi. Klasik banget ini. Reklamasi masih berlanjut. Anies ini dianggap tak memenuhi janji politiknya untuk menghentikan. Ingat, dulu Anies waktu kampanye bilang untuk menghentikan yang namanya reklamasi. Ya. Buktinya di kepemimpinan Anies ini yang sekarang ini izin reklamasi pulau C, D, dan G tidak dicabut. Anies telah mengubah nama pulau itu menjadi Pantai Kita, Pantai Maju, dan Pantai Bersama. Jadi solusi Anies terhadap reklamasi bukan mencabut izin, bukan memenjarakan yang melawan hukum, bukan membongkar reklamasi yang saat kampanye dulu ia tentang dan menjadi bahan ujualan, tapi solusinya adalah mengganti nama pulau. Ini mirip zaman dulu, kalau anak sakit-sakitan namanya diganti. Yang berikutnya adalah rumah mana nih, rumah murah. Ini tuntutan warga paling basic. Isu hunian layak masih menjadi masalah. Hingga hari ini rasanya memiliki hunian yang layak di DKI Jakarta hanya menjadi angan-angan aja. Udah dikibulin rumah DP 0 waktu itu, apalagi hunian yang lain. Itu Stadion JIS bisa jadi nanti jadi tempat kemah warga yang kebanjiran, pendatang baru yang pasca lebaran ini membludak, atau kadrun-kadrun yang menagih janji kampanye Anies. Banyak hal yang terkait dengan riuh rentahnya hubungan kedua beliau. Misalnya ya saat kehadiran beliau di beberapa acara ada behavior Pak Joko Widodo yang tidak terbiasa. Nasib Anies usai Surya Paloh bertemu Jokowi, ditinggalkan Nasdem atau tetap maju baca pres? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Kamis 26 Januari. Pertemuan ini terjadi tepat ketika sejumlah petinggi Nasdem menyambangi sekretariat bersama Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa di Menteng, Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan akses air yang layak. Pantesan obat penyakit kulit laris di Jakarta. Masa warganya garuk-garuk melulu? 4 juta warga garuk-garuk bareng. Berisik. Udah airnya berbau dan berbusa. Nggak merata pula. Sebentar. Airnya beraroma dan berbusa. Dengan Pak Surya Paloh yang dulu begitu hangatnya cara rangkulannya. Kemudian Pak Jokowi ini kan orang Jawa. Dengan pertemuan antara Pak Surya dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, warnanya agak kuning-kuning emas gitu ya. Ada sensasi karamel dan juga soda. Itu mah air bir Mas ya. Jangan dibuat mandi. Haram. Tuntutan berikutnya adalah mengenai banjir. Ini tuntutan ketiga. Penanganan banjir belum mengacu pada masalah. Ini Jakarta saat ini. Ketika pemerintah pusat memberikan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional, bahwa hubungan kedua belah pihak cair ini, agar kebijakan apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebagai presiden itu tidak atau dana PEN 3,2 triliun. Salah satu janji jika dana itu diterima adalah bakal dituntaskannya soal penanganan banjir dan juga soal air minum dan juga air bersih. Nyatanya yang paling digenjot adalah penyelesaian Stadion JIS. Kenapa? Karena soal air bersih, warga bisa upaya sendiri beli air mineral misalnya. Karena soal banjir, itu kan kalau hujan. naik sebagai like and dislike terhadap Nasdem. Nah itu penting nih, karena kalau misalnya beliau melakukan satu kebijakan, reshuffle misalnya, di saat hubungan dengan Pak Surya Paloh atau Nasdem renggang. Berikutnya adalah orang pantai diabaikan. Ingat, Jakarta itu punya pulau-pulau. Lemahnya perlindungan terhadap masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta, warga Jakarta tidak bisa mengakses pantai bersih secara gratis dari total 32 km garis pantai. Jadi, kalau mau melihat pantai yang bersih di Jakarta, itu dua momentum besar ini dinilai mempunyai dua makna penting yang erat kaitannya dengan nasib mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kontestasi Pilpres 2024.
Makna tersebut yakni antara Nasdem meninggalkan Anies di tengah kebuntuan penjajakan koalisi perubahan bersama Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, atau tetap mengusung Anies sebagai baca pres. Pihak Istana Negara membenarkan bahwa Jokowi menjamu Paloh pada Kamis sore. Betul, ada pertemuan tersebut kemarin sore, ujar Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin saat dikonfirmasi Jumat. Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengungkapkan, Paloh bertemu dengan Jokowi sekitar 1 jam lamanya. Saya mendengar 1 jam lebih, intinya itu intens sekali dan tidak sekedar bertemu secara formal, ujar Sugeng kepada Kompas.com Jumat kemarin. Meski demikian, Sugeng belum mengetahui topik pembicaraan kedua tokoh tersebut dalam pertemuan ini. Di sisi lain, Sugeng tak sempat jika pertemuan Jokowi dan Paloh dikaitkan dengan langkah Nasdem bertemu Gerindra dan PKB di hari yang sama. Sugeng menegaskan pertemuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan Jokowi dan Surya Paloh baik-baik saja. Sugeng menambahkan bagi Paloh pertemuannya dengan Jokowi tersebut merupakan bagian dari membangun kebersamaan. Apalagi kata dia, Surya dan Jokowi sudah tak berkomunikasi dalam beberapa bulan terakhir. Bagi bagai kakak adik yang kurang lebih selama 3 bulan tidak berkomunikasi lantas dengan sangat baik, kata dia. PDI Perjuangan angkat bicara terkait pertemuan Paloh dan Jokowi. PDIP mewanti-wanti agar pertemuan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik sesaat. Pak Jokowi selalu membuka pintu istana, dialog untuk kepentingan bangsa dan negara, kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto di kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat Jumat kemarin. Tapi, ketika dialog itu ada yang menyalahgunakan hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka Jokowi punya kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai kewenangan Presiden, ujar dia. Hasto menilai pertemuan Paloh dan Jokowi sekedar pertemuan antar pimpinan partai politik dengan kepala negara. Ia juga mengungkapkan bahwa Jokowi bakal mengumpulkan atau bertemu pimpinan partai politik sebelum mengambil keputusan penting. Sehari setelah Paloh dan Jokowi menggelar pertemuan serta kunjungan petinggi Nasdem ke Sekber Gerindra PKB, Anies menggelar pertemuan dengan tim kecil bahkan bakal koalisi perubahan bersama Nasdem, Demokrat, dan PKS. Pertemuan ini digelar di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat. Usai pertemuan tersebut, Anies mengklaim tim kecil ini tetap akan solid untuk mewujudkan koalisi perubahan. Menurutnya selama ini tim kecil ini rutin menggelar pertemuan setiap pekan, artinya penjejakan koalisi perubahan terus berjalan hingga saat ini. Sementara itu perwakilan Anies dalam tim kecil bakal koalisi perubahan, Sudirman Said mengungkapkan pertemuan kali ini spesifik membahas kesungguhan Demokrat mendukung Anies sebagai baca pres.